Kemudian perkataan Sahnun, seorang ulama mazhab Maliki, menceritakan Ibnu Qasim, salah satu ulama besar dalam mazhab Malik, muridnya Imam Malik. Ibnu Qasim ini muridnya Imam Malik. Dan Ibnu Qasim ini orang Mesir. Ya, dan beliau bertekad ingin pergi ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik. Dan beliau ketika itu sudah berumah tangga, sudah keluarga. Maka ketika sudah bertekad bulat untuk belajar kepada Imam Malik, Ibnu Qasim memberikan tawaran pada istrinya. Saya sudah bertekad bulat untuk belajar agama. Dan saya akan fokus belajar agama. Dan saya tidak tahu kapan saya akan kembali, akan pulang. Saya tidak tahu kapan akan kembali dan kapan akan pulang. Maka engkau punya dua pilihan. Karena dulu belum ada telepon. Posisi Mesir dan Madinah tentu jauh. Saya tidak tahu kapan saya pulang. Maka ada dua pilihan. Yang pertama, engkau sabar menunggu aku pulang, yang boleh jadi itu puluhan tahun lamanya. Atau jika tidak sabar menanti dan menunggu, maka sebelum aku berangkat ku ceraikan dirimu. Supaya nanti bisa cari yang lainnya. Maka opsinya cuma dua itu saja. Karena tekad untuk pergi ke Madinah sudah bulat. Sudah tidak bisa lagi digembosi dan tidak bisa lagi dihalangi. Dan istrinya ketika itu dalam kondisi hamil. Hamil anak pertama. Mau ditinggal pergi suaminya. Karena tekad bulat untuk menuntut dan belajar ilmu agama. Akhirnya luar biasa. Sang istri ini kemudian memilih opsi. Karena nanti nggak mungkin lagi komunikasi atau sangat sulit komunikasi. Karena jarak yang jauh dan sarana komunikasi yang sangat-sangat terbatas. Istrinya saya memilih untuk sabar menunggu. Luar biasa. Akhirnya Ibnu Qasim ini belajar ke Madinah belajar kepada Imam Malik. Dia mulazamah senantiasa membersamai Imam Malik. Sampai di antara bentuknya Ibnu Qasim ini tidurnya di depan pintu rumahnya Imam Malik dengan tujuan supaya nanti bisa sholat subuh jalan bareng bersama Imam Malik sehingga bisa sambil tanya-tanya selama perjalanan. Dan di antara tujuannya adalah supaya dibangunkan karena terinjak badannya oleh Imam Malik yang keluar dari rumah. Sampai-sampai pembantu perempuannya Imam Malik itu mengira kalau Ibnu Qasim itu juga budak, cuma budak laki-laki. Dia budak perempuan, kerja beraktivitas di dalam rumah. Nah ini Ibnu Qasim itu dikira sama budak perempuan yang bagian dalam rumah, dikira Ibnu Qasim ini juga budak, cuma kerjaannya adalah nemeni Imam Malik ke sana kemari, padahal bukan. Sampai akhirnya anaknya Ibnu Qasim yang kemarin ketika ditinggal itu ada di perut ibunya sudah gede. Kemudian anaknya pingin ketemu bapaknya. Maka ibunya cuma mengatakan pada anak yang sudah beranjak remaja atau bahkan sudah remaja ini, ayahmu ada di Madinah. Ayahmu ada di Madinah. Ayahmu pergi belajar pada Imam Malik. Silakan temui. Maka anaknya ikut rombongan haji yang berasal dari Mesir. Dan mereka alur perjalanannya dari Mesir ke Madinah dulu baru ke Mekah. Nah pada saat di posisi di Madinah, maka sang anak ini mencari bapaknya. Dia tanya-tanya
di mana majelisnya Imam Malik, maka ditunjukkan sana majelisnya Imam Malik. Setelah dia hadir di majelisnya Imam Malik rahimallahu taala, dia tanya-tanya sama yang rajin datang di sini. Kenal Ibnu Qasim? Ya, kenal Ibnu Qasim. Ya, maka kemudian murid-murid senior menyampaikan itu Ibnu Qasim yang ada di sampingnya Imam Malik. Dia yang membacakan buku, dia koreknya. Ya. Maka setelah pengajian selesai, maka tiba-tiba pemuda ini memeluk Ibnu Qasim. Dan di riwayatnya disampaikan Ibnu Qasim mengatakan tiba-tiba ada anak muda yang menciumnya, memeluknya. Dan kata Ibnu Qasim, dan aku cium badannya bau seorang anak. Ini anakku. Ini dia batin, ini anakku. Yang dulu kutinggalkan saat dia ada di perut ibunya. Itu Ibnu Qasim. Dan perjuangan panjang dan seterusnya untuk belajar ilmu agama.